mahasiswa, minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang pengertian teks prosedur. Nah, hari ini kita akan belajar numerasi dalam teks prosedur. Nah, tentang struktur teks prosedur. Nah, nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok seperti biasanya membentuk kelompok. Kemudian nanti kita akan membentuk kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nanti ada beberapa kesepakatan kelas yang harus kita lakukan. Nah, kesepakatan kelas dulu. Nanti akan diskusi apa saja kesepakatan kelas supaya nanti diskusi kita dapat berjalan dengan baik. Baik, sebelum saya menyampaikan itu, materi kita ini untuk capaian pembelajaran untuk capaian pembelajaran peserta didik dapat mengetahui isi struktur teks, fungsi kebahasaan, dan merancang teks prosedur. Ini untuk capaian pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran, peserta didik berlatih mengakses informasi dan membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan terhadap teks tim sehat dan bugar di masa remaja. Kemudian yang kedua, peserta didik menggali teks infografik dengan kejelasan isi dan teks yang tersaji dalam bentuk infografik. Kemudian yang ketiga, peserta didik berlatih bentukan gagasan dengan teman yang mendiskusikan ciri kebahasaan dalam teks prosedur, kalimat ajakan, perintah atau larangan dengan sama. Kemudian yang keempat, peserta didik melatih kemampuannya menulis serta runtut dan sistematis untuk beragam konteks dan tujuan melalui latihan teks prosedur sederhana menggunakan kalimat. Dan yang terakhir, peserta didik melatih keterampilan berkomunikasi secara efektif dan menarik dengan menyajikan teks prosedur mereka secara lisan, visual, dan audio. Nah, nanti ada pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah mengapa teks prosedur itu penting untuk dipelajari. Ada yang mau menjawab mengapa teks prosedur itu penting untuk dipelajari supaya kita tahu petunjuk melakukan sesuatu. Misalnya mau menggunakan handphone baru, biasanya di dalamnya ada petunjuk cara pemakaiannya. Mau beli apa lagi, misalnya mau beli alat elektronik, televisi, biasanya ada petunjuk cara pemakaiannya. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan teks prosedur atau petunjuk melakukan sesuatu. Kemudian apa saja karakteristik dari teks prosedur? Karakteristiknya apa? Berupa kalimat perintah, kalimat perintah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Berisi ajakan. Yang lain berisi tahapan-tahapan melakukan sesuatu. Kemudian apa lagi? Larangan. Ya, bisa larangan. Larangan. Jangan sampai misalnya Anda mau masak mie, jangan sampai terlalu matang. Membangkitkan stimulus kita, kita akan melihat video yang nanti akan kita sajikan. Silakan dicermati. Kemudian ada pertanyaan dari saya nanti untuk membangkitkan stimulus belajar kita pagi hari ini. Silakan disimak berikut video ini. Hai Fit Squad, apa kabarnya nih? Kembali lagi di Fitness 101 bareng aku Lady Lee. Udah yakin nih udah hidup sehat? Cara hidup sehat sebenarnya gampang banget kok. Cuma dengan mengubah pola makan. Penasaran kayak gimana? Tonton terus videonya. Nah, cara hidup sehat yang paling simpel itu adalah dengan sesederhana mengganti atau mengubah pola hidup jadi sehat.
Cara simpelnya adalah kalau kebiasaannya mungkin makan nasi padang, agak dikurangin ya. Itu banyak banget tuh kalorinya, banyak banget karbohidratnya. Nah, cara simpelnya gimana sih untuk mengubah pola hidup yang sehat dengan makan sehat? Nah, ini aku akan kasih tahu. Mengubah kebiasaan makan itu nggak perlu muluk-muluk guys. Cukup dengan cara yang simpel, dengan cara mengubah kebiasaan kecil dulu. Yang pertama adalah jadwalkan menu makanan. Karena ketika kita menjadwalkan itu, kita jadi tahu nih mau makan apa, mau nyemil apa. Itu tuh yang susah, nyemilan ya nggak sih? Makanya perlu dijadwal biar kita makannya tidak berlebihan. Nah, yang kali ini nih mungkin gak semua orang suka sayuran. Tapi sayuran ini banyak banget manfaatnya, banyak vitaminnya juga. Dan juga sayuran ini bisa membantu kita untuk mengurangi komposisi karbohidrat secara berlebihan. Makanya kalau bisa nih di setiap makanan kita, makanlah sayuran. Nah, biasanya generasi milenial ini suka yang micin-micin. Katanya micin bikin pinter ya gak sih? Tapi micin juga gak sehat guys. Makanya kalau bisa nih, cemilan micinnya itu diganti dengan cemilan yang sehat. Misalnya biji-bijian kayak almond gitu ya. Sayuran, buah-buahan, yogurt juga bisa. Yang penting kalau mau nyemil, cemilannya adalah cemilan sehat. Selanjutnya adalah kurangi porsi makan. Kalau kebiasaan kamu makan 2 piring, kurangi jadi 1 piring. Nanti lama-lama jadi setengah piring. Dan juga adalah makanlah sebelum merasa lapar banget. Karena kalau kita lapar banget, justru malah kita kalap, hilang. Makannya banyak banget. Makanya makan itu adalah ketika jam makan. Lapar nggak lapar, makan aja. Last but not least, ini yang paling simpel, yang paling gampang juga untuk dipraktekkan. Perbanyak minum air putih. Simpel banget, ya nggak sih? Tapi dengan minum air putih itu bisa bikin kita jauh dari dehidrasi, bikin kita nggak haus juga, dan juga bisa memperlancar peredaran darah. Kalau biasanya minum yang berwarna-warna, dikurangin aja. Mulai sekarang perbanyak minum air putih. Dan itu dia tadi gimana caranya makan sehat supaya hidup kamu jadi sehat juga. Selamat mencoba ya. Lagi pamit, see you. Oke, terima kasih. Demikian persembahan video ini. Silakan siapkan catatannya, buku catatan. Kemudian Anda jawab pertanyaan berikut ini. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan soal yang pertama. Kenapa kita perlu mendapatkan yang kedua, dalam video tadi tahap terakhir perbanyak minum air putih. Berapa liter minum air putih yang ideal? Kemudian yang ketiga, berapa durasi waktu tayangan video tersebut? Kemudian yang keempat, ada berapa tahapan dalam video tersebut? Oke, silakan dikerjakan dari sekarang. Langsung jawabannya saja. 1, apa jawabannya? 2, apa jawabannya? Sampai nomor 4. Langsung jawabannya. Siapa yang paling cepat tunjuk jari menjawab pertanyaannya dan betul? Coba tunjuk jari ya. Sudah cepat selesai menjawab. Lahirkan profil pelajar Pancasila.
Ya, ada yang sudah selesai dari? Belum. Ya, pikir. Sudah selesai duduk dari? Dan ada yang sudah kesepakatan kita bersama untuk pembelajaran siang hari ini kita belajar membentuk kelompok dan terbagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 ini, kelompok 1, 2, 3, tadi kelompok 1 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke, selesai ya. Kesepakatan kelas yang pertama, saya bagikan ikut mana nanti silakan ditulis kesepakatan kelas kita apa, misalnya tertib mengikuti diskusi dengan baik. 2, berbicara bergantian, saling menghormati, berbicara bergantian. Tapi jangan menggunakan kata negatif. Kata negatif itu apa misalnya? Tidak boleh, melarang. Nah itu kalimat larangan itu juga termasuk negatif. Jadi pakai kalimat yang negatif, yang positif. Misalnya tertib mengikuti diskusi. 1, 2, berbicara seperlunya. 3, berpendapat kalau sudah diberikan waktu, dan seterusnya. Tepat waktu. Betul ya. Saya bagikan sedikit. Silakan membuat kesepakatan kelas yang itu nanti menjadi keyakinan kelas disepakati bersama. Oke, nanti ditempel di sana. Terus dibacakan perwakilan kelasnya. Jangan sampai terbalik. Tarik lemnya, kemudian nanti jadi menghadap ke sini. Jangan sampai terbalik. Jangan tulis. Kesepakatannya langsung 1 apa, 2 apa gitu ya. 1 apa, 2 apa. Silakan ditulis. Saya beri waktu 3 menit dari sekarang. Diskusi semuanya 3 menit. Tidak usah, harus ditulis kelompok 1 saja. Kelompok 1. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2. Makanya 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis kelompoknya. Namanya tidak usah. Tulis kelompoknya saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Gitu ya. Kelompoknya. 3 menit dari sekarang. Ayo, peserta.
Silakan kelas 1, 2, 3, 4, 5 boleh. Angkatnya juga boleh. Kamu ya? Membuang sampah sembarangan. Tidak boleh. Bicara sebelumnya saja. Disepakati. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Para siswa dari kelompok 1 silakan ditempel di sini. Di sini ya. Oke, dari kelompok 1 presentasi dulu kan. Kepada kesepakatan kelas dari kelompok 1. Oke, perhatikan semuanya. Baik, kita akan presentasi membuat kesepakatan kelas yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Para siswa, kita akan presentasi masing-masing kelompok sesuai pertanyaan yang tadi sudah disajikan. Untuk itu dari kelompok 1, silakan maju ke depan semuanya untuk presentasi. Oke, silakan dari kelompok 1 semuanya berdiri. Menghadap ke timur ya. Silakan untuk mari semuanya menghargai temannya, menyampaikan materi, pojoknya ngomong diri perhatikan 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 silakan untuk presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang tugas UKPD. Pagi hari ini sama-sama yang akan membuat mengatur waktu kami Semuanya jenis informasi yang lengkap yaitu dengan menurut sekaligus mencapai berupa gambar dan tulisan, berupa gambar dan tulisan. Sampai pada
depan. Oke, silakan dari kelompok 5 yang terakhir, silakan untuk menyampaikan hasil presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi yang lain perhatikan. Ya. Ya, informasi berdasarkan infografis inflasi anak Indonesia negara itu siap sudah di akhir pembelajaran. Intinya apa? Anda sudah belajar mengetahui isi informasi baik itu infografis 1 maupun infografis 2, belajar tentang numerasi yang ada di dalam teks prosedur. Tadi sudah belajar menghitung. Tadi semua sudah menjawab dengan baik dan benar. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang struktur teks prosedur. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca berdoa untuk agama masing-masing. Berdoa kami silakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.